Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Aryani Safitri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuannya dibuat video ini, yaitu sebagai tugas individu yang diberikan oleh Ibu Rohmatus Solehah selaku dosen mata kuliah kajian drama. Yang pertama saya bahas adalah pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Drama dapat dipertunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pementasan teater, lenong, film, sinetron, dan sebagainya. Semua bentuk drama itu tercipta dari dialog-dialog yang diperankan mengidentifikasi peristiwa, pelaku, dan perwatakan oleh pemain-pemain dengan didukung latar yang sesuai. Drama dapat memukau penonton jika pemain dapat berhasil memerankan tokoh yang sesuai dengan karakternya. Selanjutnya yang saya bahas adalah macam-macam atau jenis-jenis pada drama. Yang pertama yaitu tragedi, adalah drama yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar. Kedua, komedi adalah drama ringan yang bersifat menghibur dan di dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Ketiga yaitu melodrama, adalah lakon yang sangat sentimental dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. Selanjutnya yang saya bahas adalah pendekatan-pendekatan pada drama. Yang pertama yaitu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Kedua, pendekatan mimetik. Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa karya sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Refleksi ini terwujud berkat tiruan dan gabungan imajinasi pengarang terhadap realitas kehidupan atau realitas alam. Ketiga yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ini dititik beratkan pada eksistensi pengarang sebagai pencipta karya seni. Sejauh manakah keberhasilan pengarang dalam mengekspresikan ide-idenya? Dan yang keempat yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatis memiliki manfaat terhadap fungsi-fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan dan penyebarluasan sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang analisis pendekatan objektif pada naskah drama tersebut. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pokok cerita. Tema juga disebut sebagai gagasan ide atau pokok pikiran dalam suatu cerita. Tema pada naskah drama tersebut yaitu sosial. Kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama, Mimi. Mimi adalah salah satu tokoh dalam persahabatan tersebut. Ia termasuk orang yang berbaik hati. Dan yang kedua, Ami. Ami adalah salah satu tokoh dalam persahabatan tersebut. Ia juga termasuk orang yang baik dan juga mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu Linda. Linda adalah salah satu tokoh dalam persahabatan tersebut. Ia juga termasuk orang yang baik hati dan peduli kepada temannya. Keempat, Jovan. Jovan adalah salah satu tokoh dalam persahabatan itu juga. Ia adalah tokoh yang baik hati dan suka menolong. Kelima yaitu Dion. Dion adalah salah satu tokoh dalam persahabatan itu juga. Ia merupakan tokoh yang baik hati dan tegas dengan temannya. Ketiga, Alur. Alur disebut juga dengan plot. Alur merupakan kesinambungan jalan ceritanya. Dalam naskah drama ini menggunakan alur maju dikarenakan penulis menceritakan peristiwa runtut maju tanpa menarik pembaca untuk dibawa ke masa lalu. Struktur yang membangun alur dalam naskah ini. Pertama, pengantar situasi cerita. Cerita ini dimulai dengan berkumpulnya persahabatan yang terdiri dari 5 anggota. Dan penulis memunculkan tokoh Ami dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya, sehingga membuat sahabatnya bertanya-tanya. Kedua, konflik. Pada tahap ini menceritakan permasalahan dari tokoh Ami, yang dimana Ami menceritakan kepada sahabatnya bahwa ia akan berhenti sekolah dikarenakan tidak ingin membebani orang tuanya yang sedang sakit. Klimaks, pada tahap ini ketika Ami sudah menceritakan permasalahannya, ada salah satu sahabatnya yang membantu Ami dengan mencari pekerjaan, yaitu bekerja sebagai karyawan tantenya.
Dan terakhir, penyelesaian konflik. Pada bagian akhir cerita, Ami pun menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh sahabatnya. Maka Ami tidak perlu khawatir lagi untuk berhenti sekolah. 4. Yaitu latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat kejadian cerita. Latar meliputi 3 dimensi, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada naskah ini, latar tempat yaitu halaman rumah Mimi, latar waktu siang hari, dan latar suasana sedih dan bahagia. Kelima, yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pencerita dalam sebuah cerita. Ada kalanya pencerita bertindak sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Dalam naskah drama Arti Seorang Sahabat ini, pencerita atau penulis memposisikan dirinya sebagai orang ketiga karena pencerita tidak terlibat langsung dalam cerita. Amanat dalam naskah drama ini adalah berceritalah ketika sedang menghadapi masalah karena dengan diam saja tidak akan mendapatkan solusinya. Dan sahabat adalah teman yang dalam keadaan susah maupun senang selalu bersama. Maka bersyukurlah jika memiliki sahabat yang baik dan peduli terhadap sesama. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.